tidak hanya dari proses politik pendaftaran capres-cawapres tadi, tapi juga proses politik secara umum di tanah air. Kita akan langsung berbincang dengan pengamat politik atau analis politik dari Carta Politika, ada Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat sore, terima kasih masih bersama kami di Kompas TV. Pertanyaan pertama, Mas Toto, yang bisa Anda cermati dari proses pendaftaran capres-cawapres tadi. Kalau orang mungkin banyak melihat gestur politik, salah satunya dari kostum pilihannya. Mungkin Mas Toto bisa mulai dari Amin dulu deh, habis itu baru ke Ganjar Mahfud. Iya, Amin ini kan terutama Mas Anies ya, memang diposisikan sebagai capres yang dekat dengan pemilih religius katakanlah. Ditambah dengan Caimin yang juga PKB ini kan partai berbasiskan religius. Sehingga memang warna putih ini menjadi ciri khas dari upaya untuk mengambil positioning sebagai bagian dari menampung pemilih religius tadi. Dan seperti singkatannya pun Amin ya, menurut saya ini gimmick yang memang menarik, ketika bicara apapun langsung dijawab dengan Amin. Dan itu linier dengan apa keberadaan baju putih yang memang terkait dengan pemilih religius. Dan kalau kita lihat dimasukkan begitu kan, ini menurut saya pertama ingin membedakan dengan Pak Jokowi yang cenderung dikeluarkan dan tidak digulung juga. Kalau digulung ini kan juga memang lebih mirip dengan Pak Jokowi ya. Sementara keberadaan Mas Anies ini kan lebih sering dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi. Tapi ini menurut saya ciri khas dari ketika dulu Mas Anies misalnya maju di Pilkada DKI, sekarang warna putih pasti akan mendominasi dan menggunakan peci tentu saja. Berbeda dengan misalnya Mas Ganjar dengan Prof. Mahfud tadi menggunakan warna yang kontras malah. Kalau saya melihatnya ini upaya lain menerjemahkan hitam putih. Karena Mas Ganjar kan dulu pernah memperkenalkan baju garis-garis, tapi filosofinya malah dijelaskan dari si warna hitam dan putih, saya tidak abu-abu. Tadi disimbolisasi dengan Mas Ganjar menggunakan warna hitam, dan kemudian Prof. Mahfud warna putih. Yang paling menarik bintangnya menurut saya adalah Prof. Mahfud. Karena ini kan akhirnya menjadi sebuah cerita dari episode berkelanjutan yang kita tahu di tahun 2019 pernah terjadi pada Prof. Mahfud. Penantian yang kemudian berujung baik, dan saya pikir orang masih mengingat, ditambah memang persepsi positif. Prof. Mahfud ini kan sosok yang jarang sekali bisa dikatakan memiliki masalah, bahkan hampir tidak punya masalah dalam konteks integritas. Ya, tepat sekali. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari 2019, di mana pakaian-pakaian ini mencirikan politik atau gestur politik tertentu. Terima kasih Mas Teddy sudah menambahkan terkait dengan baju putih yang kemudian dimasukkan, dulu Presiden Jokowi dikeluarkan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal Jokowi sendiri dan Jokowi efek terkhusus begitu, Mas Otto. Kalau kita ingat Ganjar, Mas Ganjar begitu ya, itu kan dulu kemeja hitam putihnya ada informasi bahwa itu yang dipilihkan langsung oleh Presiden Jokowi waktu itu ya. Tapi beberapa waktu ke belakang ini sudah tidak lagi digunakan. Apakah ini juga salah satu pesan yang ingin disampaikan bahwa saya tidak lagi kemudian bersepaham atau harus menuruti apa yang kemudian diperintahkan Jokowi? Saya pikir bukan dalam konteks berpisah ya, mungkin lebih kepada Ganjar dengan atau tanpa dukungan Jokowi akan tetap siap berkompetisi. Dan dia tidak lagi memposisikan diri untuk bergantung pada dukungan Jokowi, tapi konteksnya adalah kewajiban untuk melanjutkan apa yang sudah baik dari pemerintahan Jokowi dan kemudian akan melakukan perbaikan dari apa yang masih kurang. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan semua calon ketika kemudian memiliki brandingnya tersendiri. Ketika kemenangan itu ditentukan oleh kekuatan branding dari capres-cawapres disertai oleh soliditas dari mesin parpol plus relawan. Jangan sampai kemudian waktu 75 hari kampanye yang sebenarnya menurut saya sangat kurang untuk menjelajah Indonesia, itu kemudian dihabiskan dalam percakapan mengenai perebutan Jokowi mendukung siapa. Bagaimana gimmick untuk menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi. Itu yang menurut saya kemarin mengurangi ya kualitas dari kampanye beberapa calon, dan itu malah menariknya terjadi pada Pak Prabowo. Saya baru saja terputus teleponnya dengan Anda, jadi saya tidak bisa mendengarkan jawaban Anda. Halo. Saya sedang mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Tadi kita masih membahas mengenai dukungan atau apa gestur politik yang kemudian sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi. Silakan lanjutkan Mas Otto. Kedengaran sekarang Mas? Ya, tadi seperti saya sebutkan, ini yang sebetulnya diperlukan oleh seorang calon, tidak bergantung dan kemudian fokus pada kebergantungan dirinya pada presiden sebelum,
tapi kemudian menunjukkan brandingnya tersendiri. Dan yang menarik dari Mas Ganjar adalah ketika kemudian memilih Prof. Mahfud MD, secara karakter kekuatan pasangan ini memang terasa seperti sekrup gitu ya, ketika kemudian kedua-duanya selain kenal sudah lama tapi memiliki kesamaan persepsi mengenai prioritas dalam pembenahan negeri ini, yaitu terkait dengan masalah penegakan hukum, terutama masalah pemberantasan korupsi. Selain ada kesamaan, ada sesuatu yang sifatnya klop, variabel merah dan hijau. Orang menyebutnya kekuatan nasionalis dengan kekuatan religius, tapi berbeda dengan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf yang dulu berhenti pada level simbol ideologi, tapi ini simbol ideologi yang juga bisa bekerja. Ada sisi teknokratisnya. Kenapa? Karena Mas Ganjar punya pengalaman sebagai anggota DPR dan kemudian juga menjadi Gubernur Jawa Tengah. Prof. Mahfud lebih paripurna lagi, pernah di legislatif, pernah menjadi ketua MK di yudikatif, trias politika pernah gitu menjadi trias politikanya sudah lengkap. Jadi bukan hanya simbol ideologi, tapi juga simbol ideologi yang siap bekerja. Oke, Mas Sato, salah satu yang kemudian juga selalu disampaikan kalau berbicara dalam perspektif Ganjar Mahfud, ini Ganjar juga selalu menyatakan selain tadi ya hitam putih dan tidak abu-abu, kemudian juga ini bukan tentang Ganjar Mahfud, tapi ini tentang sesuatu yang lebih besar, tentang kita semua, tentang bangsa. Saya ingin bertanya soal itu, Anda juga nanti dapat mengulasnya lebih dalam lagi, tapi usai jeda berikut ini hanya di Rumah Pemilu Kompas TV. Sama dengan analis politik dari Carta Politika, Yunarto Wijaya, tetap atau masih di Rumah Pemilu Kompas TV. Saudara Mas Toto, kalau kami tentu mencatat beberapa narasi-narasi yang dilemparkan oleh kedua pasangan lah ya begitu ya, Amin dan juga Ganjar Mahfud. Salah satunya kalau Ganjar Mahfud ini bukan tentang Ganjar atau bukan tentang sosok Mahfud, tapi tentang kita. Kalau Mas Toto sendiri membacanya gimana, dan kalau dari Mas Toto sendiri narasi apa yang kemudian mungkin belum kita tangkap, yang Mas Toto tangkap ini menarik nih, lucu nih gitu. Ya, kalau berbicara mengenai Ganjar dan Mahfud ini, satu pasti tentang keberlanjutan. Dalam konteks, tapi bukan keberlanjutan dalam gimmick ya, menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo misalnya. Kedua-duanya ini kalau kita lihat, ada satu kata yang menurut saya menarik untuk bisa digunakan, yaitu terkait percepatan atau akselerasi. Karena kedua-duanya cenderung berani untuk mendobrak, punya gaya yang agak berbeda dibandingkan dengan gaya birokrasi biasa. Cenderung kalau kita analogikan permainan sepak bola nih jadi striker gitu dua-duanya. Jadi kalau kita lihat salah satu yang tadi beredar kan adalah kalau saya tidak salah gerak cepat untuk Indonesia unggul kalau saya tidak salah. Jadi memang kata kuncinya ada di gerak cepat tadi, akselerasi tadi. Dan itu yang memang menjadi ciri khas. Kalau kita lihat sepak terjang Ganjar, misalnya ketika bicara di DPR itu kan sangat vokal, lalu kemudian terobosan-terobosan terkait reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Prof. Mahfud kita tahu dari gaya berkomunikasinya pun sudah menjadi pendobrak, dan akselerasi dia ketika menjadi ketua MK, ketika kemudian menjadi Menko Polhukam. Kita ingat loh kemarin kasus Sambo, kalau tidak ada ketegasan sikap dan terobosan dari Menko Polhukam, belum tentu ini pernah terungkap. Itu yang menurut saya menjadi catatan dan menjadi kekuatan dari pasangan ini. Ya, Mas Toto, kalau berbicara satu lagi nih pasangan yang kemudian belum menentukan cawapresnya, Mas Toto sendiri sebenarnya sedikit mendukung ya kalau sebenarnya Gibran ini juga menjadi cawapres Prabowo karena dia juga masih muda dan lain-lain. Tapi kalau hingga saat ini melihat peta politik seperti sekarang ini, narasi yang kemudian juga dilibatkan ke Gibran terkait dengan putusan MK kemarin, yang Anda lihat paling potensial siapa Mas Toto kalau untuk menjadi pasangan Prabowo? Membaca dari apa yang menjadi statement Pak Prabowo, teman-teman Gerindra, memang top of the list-nya sepertinya Mas Gibran ya. Dalam tahun 2023 sejak awal terlihat sekali Pak Prabowo mengubah strateginya dari fokus pada dirinya sendiri menjadi melekatkan diri pada Jokowi. Dalam konteks itu pilihan paling ekstrim adalah mengambil orang yang menjadi bagian dari keluarga Jokowi, anak kandungnya Jokowi sendiri begitu. Jadi saya masih melihat itu. Tetapi pertanyaannya kan adalah apakah kemudian Jokowi memberikan restu, apakah Mas Gibran kemudian akan mengambilnya? Itu yang menurut saya jadi catatan, mungkin sekarang sedang dilihat kondisinya. Kita tahu kritik luar biasa muncul di publik. Dan itu bukan dari pendukung-pendukung capres lain, tapi dari tokoh-tokoh yang kalau kita lihat kebanyakan malah dari pendukung Pak Jokowi ya. Karena ketika ini terjadi,
melalui keputusan MK yang dianggap kontroversial. Kebetulan di MK-nya sendiri diketuai oleh iparnya Pak Jokowi, sampai muncul istilah Mahkamah Keluarga. Kalau kemudian tetap berujung pada Prabowo Gibran, yang terkena efek negatifnya bukan Prabowo, bukan Gerindra, bukan partai-partai Koalisi Indonesia Maju, tapi legacy dari Pak Jokowi dan keluarganya sendiri. Saya pikir itu yang sekarang sedang dihitung. Jadi yang sedang berhitung mungkin Pak Jokowi dan juga Mas Gibran begitu ya. Selain tentu saja di level partai-partai ada kepentingan lain, seperti PAN kan terus menyodorkan nama Erick Thohir, dan ketika misalnya nanti nama Erick Thohir yang dimunculkan ada problem lain lagi. Saya meyakini Golkar tidak akan legowo karena partainya lebih besar dibanding PAN, kenapa tidak Erlangga yang dapat. Jadi bukan kekisruhan lah. Polemiknya ini memang lebih rumit terjadi di Koalisi Indonesia Maju, padahal koalisi ini koalisi yang paling besar dan harusnya paling siap secara mesin politik. Tapi ini penyakit dari koalisi yang biasanya besar. Besar ini cenderung biasanya tambun, dia banyak lemak, berpotensi menimbulkan banyak penyakit dalam kemudian mengambil keputusan. Konflik of interest di antara para anggotanya juga menjadi lebih besar, apalagi ditambah lagi satu variabel baru, kebergantungan kepada sosok presiden karena ingin menggait anak presiden yang menyebabkan pengambilan keputusan terasa lebih rumit dan akan lebih lama. Iya. Nah, tadi nama Erick Thohir juga sudah Mas Toto sebutkan, tapi kalau dari apa yang kemudian disampaikan ini masih mengambang banget gitu ya. Anak muda atau berusia muda kemudian berpengalaman di pemerintahan. Selain Erick Thohir, ya itu ya, masih ada nama Gibran yang sangat lekat walaupun tadi Mas Toto sudah dijelaskan. Gimana Mas? Dari mana? Bicara, ini kan yang Mas sebutkan tadi kan pantunnya Bang Ahmad Muzani kan, Sekjen. Kemarin memberikan beberapa kode ya. Tadi pertama muda, kedua berpengalaman di pemerintahan. Orang menduga ada dua pilihan antara Erick Thohir atau Mas Gibran. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, ada kalimat stasiun balapan. Setahu saya stasiun balapan itu adanya di Solo. Jadi kalau saya membaca, kalau mau berspekulasi, ini adalah kode buat Mas Gibran, bukan Mas Erick. Tapi balik lagi, ke pemikiran menurut saya sekarang ada di Pak Jokowi dengan Mas Gibran karena mengetahui resiko ini akan muncul dalam nama baik keluarganya, termasuk Pak Jokowi sendiri. Yang tentunya tidak ingin meninggalkan legasi buruk setelah 10 tahun pemerintahannya yang diklaim sangat bagus dalam banyak hal begitu, bukan ya, termasuk dalam kestabilan bukan politik. Hanya sangat bagus. Terima kasih banyak analis politik dari Sedikit saja, Pak Jokowi itu berhasil menduduki posisi presiden dan banyak didukung orang karena simbol demokrasi, tidak dari darah biru, tidak bangsawan politik, tidak ketum partai, dan ini simbol orang biasa bisa menjadi presiden. Jangan sampai legasinya kemudian ditinggalkan dalam bentuk 180 derajat produk yang berbeda. Langsung. Baik, terima kasih. Analis politik dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, terima kasih. Sehat selalu, kita bertemu di lain waktu. Sehat.